Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi, nikmat kesehatan, nikmat diberi umur. Ini merupakan di antara nikmat-nikmat Allah SWT yang wajib atas kita sebagai hambanya untuk mensyukurinya. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Senantiasa kita doakan agar disampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dibatasi gerak dakwahnya di kota Makkah, beliau diintimidasi, ditindas, dianiaya, ya, disikapi dengan sikap yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW beserta para sahabat untuk pindah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat mereka semua pindah ke kota Madinah, tempat berkembangnya dakwah Islam, tempat berdirinya Daulah Islamiyah Ula, negara Islam yang pertama. Maka ketika sampai di kota Madinah, para sahabat dari kalangan Ansar, mereka semua ya berbondong-bondong untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang belum pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka mereka begitu semangat ya menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika orang-orang dari kalangan Ansar mereka keluar dari rumahnya di tengah teriknya matahari, di antara yang ikut menyambut Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia ingin mengetahui kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW. Dan ketika dia melihat wajah Rasulullah SAW, dia perhatikan dari dekat. Ternyata wajah Rasulullah SAW sesuai dengan keterangan yang dia dapati dalam kitab Taurat. Wajahnya bukan seorang wajah pendusta, bukan wajah seorang pembohong. Maka Abdullah bin Salam beriman kepada Rasulullah SAW saat itu juga. Dan Abdullah bin Salam yang awalnya Yahudi, dia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat waktu itu. Kata Rasulullah SAW, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, ya, berikanlah oleh kalian salam, sebarkanlah oleh kalian salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah oleh kalian makanan. Wasilul arham, sambunglah oleh kalian tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan penuh sukacita, dengan penuh keselamatan. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita memiliki cita-cita. Dan cita-cita yang tertinggi seorang mukmin adalah dukhulul jannah wan najatu minan nar. Masuk surga dan selamat dari neraka. Ini cita-cita tertinggi. Enggak ada lagi cita-cita yang melebihi cita-cita ini. Tidak ada keinginan, tidak ada impian yang melebihi keinginan dan impian ini. Semua kita harus punya cita-cita seperti ini. Masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah SAW ajarkan beberapa amal kepada para sahabat yang kalau mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Afshus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, ucapkanlah salam. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Memberikan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib dan merupakan hak seorang muslim terhadap hak muslim yang lain. Sebagaimana hadis hakul muslim alal muslim khamsun. Ya, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Di antaranya raddus salam, menjawab salam. Dan salam yang sempurna adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang luar biasa. Doa yang begitu agung yang diucapkan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Assalam berarti kita mendoakan agar orang yang kita beri salam ini selamat dari segala macam keburukan. Warahmatullah itu berarti bahwasanya kita senantiasa mendoakannya agar senantiasa dalam nikmat, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata ulama wa barakatuhu, ya maknanya adalah dia selamat dari keburukan dan selalu memperoleh kebaikan. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya kita sedang mendoakan orang yang kita berikan salam. Maka kita harus senantiasa ya membiasakan diri untuk memberikan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara hari kiamat tanda-tandanya adalah ketika orang memberi salam hanya kepada saudara muslim yang dia kenal saja. Yang tidak dia kenal dia tidak mau memberikan salam. Dia memalingkan wajahnya karena dia tidak kenal. Ya, kita di antara yang menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin adalah sering memberikan salam. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada dalam tangannya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal, kalau kalian lakukan amal tersebut, kalian akan saling mencintai sesama kaum muslimin, yaitu afsyus salama bainakum, berikanlah salam di antara kalian. Maka kita harus membiasakan diri kita untuk senantiasa mengucapkan salam, ya, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ya biasakan mengucapkan salam. Yang enggak boleh adalah laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan ajnabiyah. Ini tidak dibolehkan, apalagi ajnabiyahnya yang masih muda. Tapi kalau sudah tua ajuz, maka hal itu dibolehkan. Ini amal yang pertama yang masukkan orang ke surga, yaitu senantiasa menyebarkan salam. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan, agama yang penuh dengan kedamaian. Ya. Kemudian amal yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mensedekahkan makanan yang kita punya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka orang yang tidak mau memberikan makanan. Allah berfirman memuji orang-orang yang beriman. Kata di antara perbuatan orang beriman itu adalah sering memberikan sedekah berupa makanan. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi kalian makan hanya semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak ingin memberikan balasan. Kami tidak ingin diberikan balasan dan kami tidak ingin diimbali pemberian makanan kami. Maka kita ya senantiasa hendaknya senantiasa memberikan makanan. Ada makanan kita sedikit, ya kita berikan kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya apa? Orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga orang-orang yang dalam tawanan. Ya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai, ya, kepada orang miskin, kepada orang yatim dan juga kepada orang yang dalam tawanan sebagai tawanan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengancam orang yang tidak mau memberikan makanan dengan neraka. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang tergadai dengan ya apa yang diusahakan. Illa ashabal yamin, kecuali siapa? Ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Ashabul yamin mereka saling bertanya satu sama lain di surga, ya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa kata orang-orang yang ashabul yamin ini? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakar? Apa jawabannya? Di antaranya apa? Di antara jawabannya adalah walam naku nut'imul miskin. Dulu kami di dunia kami tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi kalau kita punya kelebihan sedikit harta, ya maka kalau kita belikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, maka itu pahalanya sangat luar biasa. Amal yang ketiga yang Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat adalah menyambung tali kekerabatan. Kita punya kerabat, ya, orang-orang dekat dengan kita, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada anak-anaknya. Ini disebut dengan al-arham, ya, al-qarabah, orang-orang yang dekat dengan kita. Ini kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dengan ucapan dan juga berbuat baik dengan perbuatan, membantu mereka, menolong mereka, peduli terhadap mereka, ya, bersenang ketika mereka bersenang, bergembira ketika mereka bergembira, dan ikut bersedih ketika mereka ditimpa musibah, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu kepada mereka, membela kehormatan mereka jika dirusak, jika digibahi orang dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk perbuatan baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada kerabat kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Salat malam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka jauh lambung-lambungnya dari tempat tidur mereka. Maksudnya mereka tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit, ya. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap. Ini di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya membiasakan diri salat pada malam hari. Bangun sebelum subuh, ya, apalagi menjelang subuh, bagian terakhir dari malam, ini waktu mustajab. Maka bangunlah, mintalah kebaikan dunia, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan di akhirat. Jangan malam itu habis semuanya untuk tidur, ya. Mesti ada bagian untuk beribadah. Ya ayyuhal muzammil, apa lanjutannya? Qumil laila illa qalila, ya, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini kata ulama, ayat-ayat ini dalam surah Al-Muzammil ini disebut dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Ketika dia ingin berdakwah, dia mesti dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mestinya, apalagi seorang penuntut ilmu, kita harus membiasakan diri salat malam sebagaimana Rasulullah SAW, ya, salat dalam semalam, salat sunnah, salat qiyamul lail 11 rakaat. Ya. Kalau saya enggak bisa baca ayat-ayat yang panjang, ayat pendek saja. Al-Kautsar, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Asr dan sebagainya. Mudah untuk kita kerjakan. Dan ditutup salat malam dengan salat witir sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Kemudian, ya, ada amalan yang lain. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan mengantarkan seseorang ke surga. Kata Rasulullah SAW, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Di surga itu ada kamar-kamar, ruangan-ruangan, ya. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. A'addahallahu, yang Allah persiapkan ruangan tersebut bagi siapa? Liman at'amat ta'am, bagi orang yang senantiasa mau memberikan makanannya. Apalagi kepada orang yang kelaparan. Kita lihat dia betul kelaparan, ya, kita punya makanan, ya, jangan ditahan. Jangan jadi orang yang pelit. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat, dia tidak mendorong dirinya untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Dan dia juga melarang orang lain, ya, untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Ini ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi di surga ada ruangan-ruangan yang bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, saking indahnya. Itu disiapkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang melembutkan, bagi orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang yang memperlembut ucapannya. Wa taba'as siyam, dan bagi orang yang senantiasa membiasakan puasa. Di awal hadis yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan 4 amal yang mengantarkan orang ke surga, yaitu menyebarkan salam, ya, memberikan makan, menyambung tali silaturahim, dan salat pada malam hari. Di hadis yang kedua Rasulullah SAW menyebutkan 2 amal yang lain, yaitu melemah lembutkan ucapan dan juga membiasakan diri yang berpuasa. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Kata Rasulullah SAW, al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Apalagi anak-anak muda ini. Di zaman sekarang ucapannya luar biasa. Manggil temannya nama binatang. Ya. Apakah temannya dalam rupa binatang dia lihat? Ya, dia biasa saja. Dia manggil temannya dengan nama binatang, dan temannya manggil dengan nama binatang juga. Hal itu sudah biasa. Benar enggak? Benar enggak? Terbiasa. Ya. Dalam ucapan sehari-hari. Dia manggil. Ya, padahal itu tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh satu kaum mengejek kaum yang lain. Ya. Selalu ucapannya adalah ucapan-ucapan yang buruk kepada temannya. Ya, kita tidak boleh melakukan hal ini. Kalau terbiasa di waktu muda kita mengucapkan ucapan yang buruk, sampai tua nanti terbiasa, ya. Sebagaimana kita tidak mau disakiti oleh orang dengan ucapan-ucapan yang buruk, kita juga tidak boleh mengucapkan ucapan yang buruk. Dan agama kita adalah agama mengajarkan supaya kita mengucapkan ucapan yang baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada orang lain ucapan-ucapan yang baik. Senang enggak kalau orang ngomongnya baik kepada kita? Senang enggak? Senang, suka, ya. Begitu juga orang lain. Dia suka kalau kita ngomongnya baik, ya. Dia suka kalau ngomong kita ramah, lembut kepada dia, ya. Jangan mencela teman. Ya, kita harus hargai sebagaimana kita ingin dihargai. Kita harus hormati sebagaimana dia harus dihormati, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada hambaku agar mereka mengucapkan kata yang baik. Mengucapkan kata yang terbaik, ya. Bukan yang baik aja, yang terbaik. Maka kita
harus menjaga ucapan kita. Amal yang lain yang dikatakan oleh Rasulullah bisa mengantarkan seorang ke surga adalah orang yang membiasakan diri berpuasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita semua berpuasa ya selama sebulan penuh. Nah, setelah bulan Ramadan selesai, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Yaumul Isnin wal Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Ada puasa Al-Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada puasa ya 10 hari bulan Zulhijjah. Ada puasa bulan Muharram, ada puasa Daud ya dan sebagainya. Maka di antara kita harus ya menyemangati dirinya untuk senantiasa mengerjakan ibadah puasa ini. Jangan sampai 1 tahun itu kita hanya melaksanakan puasa Ramadan aja, nggak ada puasa sunnahnya. Ya, mesti kita biasakan diri kita, apalagi yang muda-muda harus membiasakan dirinya untuk berpuasa. Jadi Rasulullah SAW yang menginginkan kita semua selamat ya, dari neraka dan masuk surga, beliau juga sudah mengajarkan kita semua untuk mengerjakan amal-amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Ya, tinggal bagi kita, mau nggak kita mengerjakannya atau tidak mau. Amal-amal yang diperintahkan itu adalah amal-amal yang ringan, yang bisa, yang sanggup untuk kita kerjakan. Maka jangan biarkan diri kita merugi ya dengan berkurangnya pahala kita. Ingatlah bahwa amal ibadah sekecil apapun ada ganjarannya, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang berlipat ganda. Maka kita harus menjadi orang yang harisina 'alal khair, orang yang senantiasa bersemangat melakukan kebaikan. Jangan sampai orang-orang awam, orang-orang yang enggak mengerti banyak tentang agama, mereka lebih semangat ibadahnya daripada kita. Mestinya kita yang mengetahui agama, kelebihannya, keutamaan ibadah-ibadah. Kitalah yang mestinya lebih bersemangat. Hadza wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.